Hey, salah satu dari kamu nih yang lagi nonton video, pasti pernah banget deh ngerasa terlahir jadi anak bodoh. Cuma gara-gara kalian gak jago matematika. Bener nggak? Ya, emang sih guys, di Indonesia ini jago matematika jadi salah satu acuan. Apakah kamu bakal disebut anak cerdas atau enggak? Padahal ini salah besar ya guys. Dan please berhenti memberi label anak bodoh cuma karena anak itu nggak jago hitung-hitungan. Matematika bukan parameter untuk mengukur kecerdasan seseorang ya. Setidaknya jangan lakukan itu ke anak-anak atau adik-adik kalian. Kenapa seperti itu? Dan apa iya ada anak yang terlahir bodoh di dunia ini? Cari tahu yuk. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu ya. Nyalakan tombol lonceng biar kamu gak ketinggalan berbagai info seru dari Find Out. Melabeli seseorang dengan predikat bodoh sama saja dengan membunuh potensi yang mereka bawa ya guys. Kenapa? Karena secara perlahan mereka akan meyakini bahwa mereka memang benar-benar bodoh. Sampai akhirnya begitulah yang akan terjadi. Seandainya dulu Albert Einstein mempercayai apa kata orang bahwa dirinya bodoh, mungkin kita nggak akan pernah kenal dengan ilmu gravitasi atau ilmu fisika lainnya sampai saat ini. Semua anak mungkin tidak dilahirkan sama cerdasnya, tapi masing-masing membawa potensi mereka sendiri. Gardner, seorang psikolog dari Harvard University Howard, mengungkapkan bahwa setiap manusia sebetulnya punya kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Gardner juga menyatakan ada setidaknya 8 kecerdasan dalam diri manusia. Dan yang membuat masing-masing anak unik adalah setiap ke-8 kecerdasan ini akan menyusun kombinasi yang berbeda. Karena itu setiap anak akan terlihat cerdas pada bidang dan ranah yang berbeda pula. Kecerdasan linguistik. Orang yang cerdas di bidang linguistik biasanya bisa menggunakan kosakata secara efektif dan punya kemampuan bicara yang lebih baik juga ketimbang yang lainnya. Nah, kalau pada anak kecil, kecerdasan ini biasanya terlihat dari kemampuan mereka dalam membaca, menulis, mengeja kata, dan suka bercerita dengan kosakata yang kaya. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan jenis ini berhubungan langsung dengan keterampilan mengolah angka ya guys, termasuk keterampilan dalam menggunakan logika. Kamu yang punya kecerdasan logis matematis ini biasanya pintar dalam aritmatika, suka bermain strategi, dan bereksperimen. Kecerdasan spasial. Ini berhubungan dengan keterampilanmu dalam memvisualisasikan gambar yang ada dalam pikiranmu. Kamu juga akan lebih hebat dalam berimajinasi dan mungkin akan lebih banyak menghalu ketimbang yang lain. Kok halu? Biasanya orang dengan kecerdasan spasial suka bermain puzzle, Lego, menggambar, atau merancang bangun. Kecerdasan kinestetik jasmani. Ini sih udah pasti berhubungan sama fisik ya guys, baik itu motorik halus ataupun kasar. Biasanya orang dengan kecerdasan kinestetik suka dengan kegiatan olahraga, bongkar pasang, dan segala aktivitas yang banyak bergerak. Kecerdasan musikal. Kalau kamu unggul dalam bermain musik, bernyanyi, dan peka banget sama yang namanya melodi musik, bisa jadi kamu punya bakat dalam kecerdasan musikal guys. Biasanya, orang dengan tipe kecerdasan ini lebih suka belajar sambil mendengar musik atau lewat nyanyian. Kecerdasan naturalis. Kamu begitu cinta dengan alam sekitar dan cukup pintar mengenali lingkungan sekitarmu? Nah, itu tandanya kamu punya kecerdasan naturalis guys. Kamu pasti adalah sosok yang mudah mencintai tanaman, hewan, dan suka dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan alam jika memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan interpersonal. Cerdas dalam memahami dan berempati pada orang lain adalah bagian dari kecerdasan interpersonal atau antar pribadi. Kamu adalah orang yang gampang bergaul, punya banyak teman, dan biasanya punya bakat memimpin dengan bekal kecerdasan ini. Kecerdasan intrapribadi atau intrapersonal. Kalau kamu punya kecerdasan intrapribadi, artinya kamu punya bakat dalam memahami diri kamu sendiri. Kamu bisa tahu dengan pasti apa sih titik kelemahan dan kelebihanmu. Dengan begitu, kamu adalah orang yang bisa diberi kepercayaan untuk memasang target dan memotivasi diri sendiri. Nah, guys, selain 8 kecerdasan tadi, ada juga kecerdasan spiritual.
Kecerdasan ini membuat kamu bisa memahami apa sebenarnya tujuan dan makna hidup. Ada juga jenis kecerdasan rohaniah yang membuat seseorang bisa memahami dan meyakini kebesaran Tuhan. Orang dengan kecerdasan rohaniah biasanya akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan kerohanian. Untuk jadi seseorang yang cerdas, nggak cuma butuh satu tipe kecerdasan ya guys, tapi harus ada beberapa aspek kecerdasan yang menonjol. Makanya, jangan pesimis dan mikir kalau kamu bodoh hanya karena kamu nggak hebat matematika. Padahal kamu hebat loh dalam bermusik, menggambar atau olahraga. So, gimana guys? Udah bisa bedain dengan jelas belum? Jangan lupa like, comment, and share supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak yang tahu.